بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ramadan. Saya di sini mahasiswa semester 1. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Gonil Izi, sering dipanggil Izi. Saya berasal dari Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair, bisa dipanggil Miko. Asal saya Tangerang. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nazri Abdullah Zahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo adik-adik kelas semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Pauji, saya dari Cianjur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama Zikri Maulana Yusuf dari Klaten. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Al-Makfur, saya dari Medan, Sumatera Utara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo kelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lai Sabit. Saya dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga, asal Bogor, pribumi dari sini. Nama saya Abdurrahman Faiz. Saya berasal dari Aceh. Bismillah, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arya Ramandaka. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dimas Pradipa Bida. Saya mahasiswa Politeknik IDN. Saya asal Riau. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Teguh Ade Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gozi Abdul Aziz, biasa dipanggil Gozi. Asal saya dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Gilang Januar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Narendra Dilan Nugraha, biasa dipanggil Dilan. Saya merupakan mahasiswa baru angkatan 5 Politeknik IDN. Di sini mahasiswa semester 1. Saya di IDN mengambil jurusan engineer atau bisa disebut juga dengan TRKJ. Kuliah di Politeknik ini di jurusan programmer atau secara bakunya disebut TRPL, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Saya kuliah di Politeknik IDN Bogor, jurusan desainer multimedia. Saya di sini mengambil jurusan programmer. Jurusan multimedia designer. Saya di sini ambil desain multimedia. Saya di IDN ini karena jurusan desain multimedia. Jurusan saya desainer multimedia. Jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya mengambil jurusan programmer atau biasa disebutnya di IDN ini sebagai RPL. Saya mengambil di Network Engineer. Dari jurusan Network Engineer. Prodi Teknik Rekayasa Komputer Jaringan. Punya background IT sebelumnya? Tentu saja tidak, karena saya sebelumnya merupakan alumni pesantren Islam Al-Irsyad Tangerang, yang dimana di situ saya belajar tentang ilmu agama, tentang bahasa Arab, dan kalaupun belajar ilmu teknologi ataupun TIK itu pun hanya sedikit. Background IT sebelumnya punya sih. Soalnya kan sebelumnya saya sekolah di SMKN 2 Cikarang Barat ya. Di sana saya mengambil jurusan TKJ sama Teknik Komputer Jaringan. Jadi saya meneruskan dari SMK saya sebelumnya di Politeknik IDN ini mengambil Network Engineer, meneruskan pembelajaran saya, terus mengasah skill saya kembali dan mengupgrade-nya di sekolah ini. Background IT sendiri, saya nggak punya background IT karena SMA-nya saya itu dari IPA, ya kalian tahu IPA dengan IT sangat jauh. Pondok pesantren Tafidul Quran kelas Sukarjo. Belum sama sekali punya background tentang IT. Basic saya bukan IT ya, bukan dari SMK IT yang jurusannya IT. Saya basic di SMA IPA. Lulusan dari SMA Muhammadiyah 5 Kota Tangerang, jurusan IPS. Saya masuk ke IDN ini, saya sekolah di pesantren Al-Furqan di Gresik, Jawa Timur. Untuk background ya, dasar itu nggak ada IT ya, nggak bisa sama sekali, 0%. Bahkan saya ada backgroundnya di seni ya, seni murni, seni rupa. Terus
mungkin ada peluang untuk masuk di digital ya, seni digital. Akhirnya saya mencoba untuk masuk dan akhirnya ya ada perkembangan IT lah. Ya karena sebelumnya pondok, jadi belum ada background IT sama sekali. Mungkin sebelumnya hanya lebih ke seni sih, seni tradisional, tapi tidak menyentuh ke ranah digital. Saya saya sekolah di Medan, Sumatera Utara tepatnya. Saya pondok, jadinya tidak ada sama sekali awalnya. Terus ketika COVID itu kan libur atau daring, jadi di situ saya mulai coba-coba membuat poster, seperti poster dakwah dan lain-lain di menggunakan aplikasi Pixelab. Nah dari situ saya mulai suka, ternyata desain ini menyenangkan seperti yang saya bayangkan ya. Dari SMA Negeri 2 Mandau yang berada di Riau, Kota Duri. Ini ada sedikit, itu pun belajarnya otodidak ya. Saya kadang sering belajar dari YouTube, dari teman-teman yang udah bisa. Untuk jurusanku, untuk teknik rekayasa komputer jaringan atau biasa disebut di SMK itu TKJ, kita dididik untuk bisa menjadi network engineer. Di situ kita akan belajar tentang networking, sysadmin, cloud computing, dan masih banyak yang lainnya. Untuk introduction atau pengenalan tentang itu semua, networking kita belajar tentang Cisco, Mikrotik. Adapun tentang cloud computing, kita belajar tentang provider komputasi awan yaitu AWS, dan juga untuk sysadmin kita belajar tentang operating system atau sistem operasi seperti Windows, Linux ataupun macOS. Di network engineer ini kita lebih mempelajari sebenarnya banyak sih ya, banyak, ada sysadmin, netadmin, cloud computing juga kita belajar, semuanya diembat lah ya di network engineer ini. Kompleks dah ya, jadi sangat interesting, sangat menarik lah untuk dipelajari dan dikembangkan. Ngebahas tentang ya masalah teknologi, software, pokoknya tentang website, aplikasi-aplikasi yang ada di atau dalam keseharian teman-teman sekarang itu termasuk dalam jurusan ini teman-teman. Desainer ya, jurusan desainer ini sebenarnya unik dan bisa dibilang jurusan ini jurusan yang baru di Politeknik IDN Bogor. Desainer sendiri bisa lebih kompetitif ya. Di IDN Bogor ini kita belajar tentang UI UX design, design, juga banyak lagi multimedia, seperti kita belajar membuat augmented reality, juga kita belajar membuat video mapping dan animasi-animasi semacam itu. Jelas di sini saya dididik untuk bisa menjadi mahasiswa yang kuat ataupun mahasiswa yang berani menghadapi banyak rintangan seperti rintangan banyak tugas. Di situ kami dididik untuk bisa menjadi emas, dan alhamdulillah kita sama-sama belajar untuk bisa membangun atau mendorong diri kita untuk menjadi lebih baik. Sudah bisa apa aja di IDN? Karena masih terbilang baru ya, masih 5 bulan kan. Sudah bisa apa aja di IDN? Oke, di IDN pertama-tama kita itu dikasih materi mengenai sysadmin ya, Linux. Nah, kita belajar Linux di situ, materi masih intermediate. Terus abis dikasih Linux, kita dikasih lagi materi mengenai cloud computing ya, AWS, bah itu sangat mencong ya. Yang pertama Linux, terus tiba-tiba AWS. Nah, terus habis AWS kita dikasih lagi pelajaran mengenai netadmin, Cisco pakai Tracer dan Mikrotik. Bah, pokoknya mantap deh. Sudah bisa aja ya, saya sudah bisa itu semua alhamdulillah. Tinggal memantapkannya lagi dan mengambil sertifikasi sebanyak-banyaknya. Amin.
Alhamdulillah sudah bisa membuat website maupun website e-commerce, portofolio dan yang lain-lain, dan juga saya bisa membuat aplikasi sistem informasi. Selama saya kuliah di IDN ini, saya sudah mempelajari banyak hal, dan salah satunya adalah menggunakan aplikasi Figma untuk membuat ilustrasi dan aplikasi-aplikasi UX. Asik sih menurutku, karena di sini kami ataupun saya bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di sini. Kita saling bertukar informasi, bertukar pelajaran, bertukar cerita. Itu yang membuatku sangat-sangat asik sih. Selama kuliah di IDN, kesan ya, kesan di IDN ini, wah mantap sekali ya. Kita itu ya wajar sih ya, kita teknik ya, namanya juga anak teknik. Tidur sehari itu cuma 4 jam, belajar terus, gak kenal lelah ya. Kita dipus tugas oleh Pak Dedi juga ya untuk membentuk karakter kita, menempa mental kita ya. Aduh, Masya Allah, pokoknya keren dah bapaknya. Kesan saya sebagai mahasiswa di Politeknik IDN Bogor ini sangat luar biasa sekali ya, apalagi diadakannya itu EduRace ya, program EduRace. Jadi EduRace itu sedikit cerita ya. Jadi program EduRace itu program yang mengharuskan kita bagaimana cara survive dengan menggunakan uang 30.000 untuk pergi dari ke Jonggol ke Lampung. Selama saya di IDN, kesannya yang pertama itu pastinya kesan pertama saya di sini ya enjoy karena bertemu dengan teman-teman baru, lalu dengan lingkungan yang pasti insya Allah baik. Lalu sampai sekarang tetap enjoy menjalaninya karena dikelilingi juga orang-orang baik. Lalu ya mungkin seperti itu. Pengalaman paling seru saya selama kuliah di sini, kebetulan saya udah 3 bulan ya, dari bulan Agustus sampai sekarang itu kurang lebih 3 bulan. Pokoknya banyak banget pengalaman yang seru, yang luar biasa. IDN ini memberikan pendidikan lebih atau beda dari kampus-kampus yang lain, teman-teman. Kenapa saya bicara kayak gitu? Karena yang saya rasakan dan cerita teman-teman saya yang kuliah di kampus lain itu sangat berbeda sekali yang saya rasakan. Jadi dari mulai pembelajaran, dari mulai kan kampus-kampus lain basicnya itu belajar teori ya. Kalau di sini kita langsung dikasih study case, jadi kita langsung banyak praktek tanpa banyak teori. Jadi kita pun mempelajari materi itu akan lebih mudah gitu. Seru ketika kita sudah tektokan dengan mentor, ketika kita, dan apalagi paling serunya ketika kita menemukan banyak error sampai ratusan bahkan ribuan baris error. Oke, itu sangat seru. Dan itu hanya sedikit cerita, masih banyak lagi cerita, seperti kita ikut event-event besar dari AWS secara nasional, lalu ada event DevFest Desember Festival dari paling seru mungkin dalam hal pembelajaran ya, karena kita dituntut untuk belajar mandiri dari awal sampai akhir. Jadi seakan-akan ilmu kita itu lebih kita hargai daripada ilmu-ilmu yang instan, karena yang instan akan lebih mudah cepat hilangnya. Maka kita hargai proses yang ada ini, setahun penuh kita belajar otodidak, maka inilah kita dengan segala kekurangan. Oke. Khusus di IDN Politeknik, khususnya di jurusan programmer, itu kita biasanya kelasnya di Discord guys. Jadi mentor kita share screen dan dia sambil ngoding, sambil menjelaskan apa yang dia mau, apa yang dia mau lakukan, dan apa yang mau dia proses di dalam codingan tersebut. Lalu kita mendengarkan sambil mengikuti apa yang dilakukan oleh mentor. Ya seru lah,
Pembelajarannya seru banget karena kita di situ diuji mental, seolah-olah diuji mental kita yang tidak punya basic dasar, kita harus bisa. Alhamdulillah saya telah bergabung di tim RT/RW-Net di IDN ini. Kemudian saya juga bergabung di tim panitia IT support Google. Yang dikerjakan selama kuliah di IDN ini masih karena saya masih baru, jadi kemarin proyek yang saya pegang itu saya sebagai mentor ya, selaku mentor ngajar IT support, materi IT support Google di Coursera. Itu kita ngajar di setiap sekolah, khususnya saya ngajar di SMKN 2 Cikarang Barat. Syukur banget saya bisa ngajar di sana, ngajarin materi IT support Google selama seminggu, terus dan lain sebagainya. Dan proyek ada lagi IDN TEPA, yaitu mengenai jaringan internet, wifi, fiber optik, dan masih banyak lagi sih. Kalau saya sebutin ini berjibun nih. Proyek-proyek apa saja yang sudah saya bangun selama di kuliah di IDN? Mungkin kalau untuk proyek lebih dari 5 ya, karena kita selama di IDN ini kita di-push diri terus. Jadi untuk proyeknya, untuk proyek tugas yang diberikan dari jurusan kami, yang pertama mulai dari desain UI UX, daily UI, lalu ada membuat dashboard, terus membuat projection mapping bersama tim kami satu jurusan. Lalu ada juga membuat layout majalah, karena itu juga termasuk dari tugas. Lalu ada juga tugas pribadi atau proyek pribadi diikuti dari UX, terus ada case study dan yang lainnya. Cukup berat, because di IDN ini kita benar-benar ditempa ya, ditempa jadi matang kayak besi ya, besi tua ditempa untuk bisa jadi lebih bagus lagi. Ya seperti itulah kuliah di IDN. Berat tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Selama antum menjalankannya dengan ikhlas dan senang dan juga effortless, saya rasa itu santai-santai aja, enjoy dan jalankannya dengan effortless. Pesan saya adalah semangat, jangan mau ketinggalan dengan yang lainnya, pergunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa minta restu dan doa dari kedua orang tua kalian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Untuk pesan kepada adik-adik yang mau masuk ke IDN, saya welcome kepada kalian, dan kami semua keluarga besar IDN itu welcome menyambut kalian, karena kalian bakalan ngerasakan nih manis pahitnya kuliah di IDN. Karena yang kalian ketahui, kita di IDN ini benar-benar di-push, benar-benar di-press nih untuk menjadi yang lebih baik. Oke, mungkin sekian dari saya, terima kasih. Semangat untuk adik-adik yang mau kuliah di Politeknik. Kita harus merasakan kesulitan dulu, baru akan merasakan kemudahan. Oke, sekian dari saya. Politeknik IDN ini apa ya? Yang pertama, pokoknya teman-teman semua harus niat karena Allah ya. Yang pertama itu, yang paling utama, niatnya bersih untuk menuntut ilmu. Insya Allah jalannya pun akan mudah, akan dipermudah. Pesan saya kepada orang-orang yang mau daftar ke IDN paling tidak ada 2 pesan. Yang pertama, pikirkan matang-matang jurusan antum sebelum masuk ke kuliah IDN ini, karena ketika sudah jalan beberapa bulan mungkin atau bahkan 1 semester dan antum merasa salah jurusan, itu akhirnya sangat disayangkan ya, karena tidak bisa dimaksimalkan berarti selama 1 bulan itu. Jadi benar-benar harus dipikirin matang-matang sebelum akhirnya berjalan pembelajarannya. Terus yang kedua, kalau udah daftar di IDN ini berarti harus siap untuk keluar dari zona nyaman. Gak ada lagi yang namanya males-malesan atau mungkin futur-futuran yang sama. Ya mungkin hanya 2 pesan itu dari saya. Untuk pesan yang mau daftar ya, pertama sih kalian harus pahami dasar dulu. Kalau pengar kita nyuruh pelajari ini, kita harus
pelajari itu, karena ya berdampak nanti pas masuknya. Oh iya benar, nanti kalian akan berpikir, oh iya benar, ini waktu sebelum masuk IDN kita dipelajari, kita harus nurut. Terus pesannya juga kalian harus mantapkan jurusan kalian mau masuk ke mana. Terus kalau kalian punya ahli programmer ya masuk, kalau bidang desain desain aja jadi kapel atau ya kalian bisa masuk. Tapi anak yakin buat kalian yang suka mengeksplor lebih, kalau ingin yang belajar lebih luas gitu, lebih enjoy, asal apapun dikerjakan, ini tempat yang tepat bagi kalian. Untuk teman-teman yang ingin kuliah di DN, pesan saya itu, jika kalian ingin memutuskan sebuah jurusan di sini, mau itu desainer, programmer ataupun engineer, lebih baik kalian mempelajari background dasarnya, agar ketika sampai di DN itu tidak terlalu sulit. Setidaknya sudah pernah dipelajari lah, sudah pernah antum dengar, sudah pernah antum lihat, sudah pernah antum baca. Jadi ketika di sini itu tidak berat. Pesan saya buat mahasiswa baru mau ikut IDN, persiapkan diri teman-teman semua, persiapkan mental teman-teman semua, yang mana nanti Pak Dedi itu di sini akan nge-press teman-teman semua untuk bisa lebih sukses lagi seperti dia. Jadi prinsip Pak Dedi ini dia ingin mahasiswanya tuh, anak-anaknya tuh bisa kayak dia, lebih kayak dia. Jadi ya siap-siapkan mental teman-teman semua supaya bisa menghadapi project-project real yang namanya hidup. Buat teman-teman yang mau masuk IDN, kalau kata guru saya itu al ilmu la yata'allaq bil makan. Ilmu itu tergantung pada tempat. Dimanapun kalian belajar, saya rasa cukup antusias dan giroh antum belajar yang dibutuhkan. Karena dimanapun sekolah ribet apapun, kalau antum dan kita tidak merasa girohnya keluar, saya rasa tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Maka mulai dari sekarang persiapkan mental antum, persiapkan materi dasar-dasar yang ingin antum dapatkan. Kemudian selamat bergabung di keluarga النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون